Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Mayang Pertiwi, merupakan menti dari Program Studi Independen PT SITEK IRP Indonesia. Saya akan menjelaskan materi mengenai digital learning, di mana topik pertama yaitu berkaitan dengan Google Collaboration. Oke, jadi apa sih itu Google Collaboration? Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, di mana Google itu sendiri menawarkan berbagai fitur meliputi Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, kemudian ada Gmail, Gform, Gmeet, dan lain sebagainya. Namun pada pembahasan kali ini saya akan memfokuskan pada 3 subtopik, yaitu Google Docs, Google Sheets, dan juga Google Slides. Nah, Google Docs itu sendiri berkaitan dengan pengolahan dokumen atau pengolahan kata seperti itu. Lalu untuk Google Sheets itu mengacu pada pengolahan data-data dan juga analisis secara angka. Sementara Google Slide lebih menitik beratkan pada visualisasi. Dan di sini terdapat quotes dari seorang ahli bahwa untuk menjadi ahli itu seseorang perlu menekuni kegiatannya selama 10.000 jam. Maka dari itu, salah satu upaya yang saya lakukan pada kesempatan ini juga merupakan langkah untuk bisa menjadi ahli di bidang ini. Kemudian, mengapa kita harus menggunakan Google Collaboration? Yang pertama, Google berbasis cloud, artinya kita tidak perlu memerlukan banyak ruang penyimpanan, yang mana kita juga bisa mengakses itu dari berbagai device, dan kedua itu bisa meningkatkan kolaborasi karena melalui Google Collaboration kita bisa mengerjakan bersama dengan antar pengguna itu secara real time dan juga dimanapun meskipun tidak bertemu secara langsung. Lalu yang ketiga yaitu built-in library, yang mana Google ini juga memiliki machine learning lengkap sehingga sangat memudahkan bagi pengguna meskipun masih pemula. Oke, selanjutnya kita memasuki penjelasan terkait study case. Oke, di sini juga akan saya jelaskan lebih detailnya melalui Google Spreadsheet. Adapun tampilan di sini ini masih terlihat berantakan karena formatnya itu berbeda-beda, bahwa di sini juga ada yang tidak rapi, kemudian memiliki background warna yang berbeda, jenis font yang tidak sama, dan sebagainya. Maka kita perlu menyesuaikannya sesuai pada perintah di soal, bahwa kita perlu mengubah data sesuai jenis font, warna, ukuran, diksi, kemudian ada tanggal, nomor telepon, dan juga nominal mata uang. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ke lembar jawab. Di sini sudah saya tulis heading-nya yang itu juga sama. Lalu memasuki komen yang pertama itu pada bagian name. Di sini kita bisa tulis perintah atau comment proper, di mana itu mengacu raw data sesuai judul yang ada di sini. Lalu kolom ke A4. Nah, ini akan muncul perbedaannya, yang mana tadi itu hurufnya kapital pada black, sedangkan di sini sudah disesuaikan menjadi huruf awal yang kapital. Oke, selanjutnya bisa kita drag, lalu beralih ke gender. Ini juga menggunakan proper, lalu data juga sama. Bedanya adalah kita memasukkan kolom yang D4. Nah, ini akan otomatis menyesuaikan. Kemudian untuk age juga tidak berbeda. Dengan kolom C4, kembali kita drag,
Oke, kemudian untuk place of birth di sini ada space yang berbeda. Jika kita amati bahwa ada space yang kosong, itu artinya responden itu tidak mengisi place of birth itu. Sedangkan di sini kita ingin menjadikan semuanya itu terdapat tulisan. Sebagai contoh, pada penerapan kali ini saya ingin mengubah space kosong ini menjadi tulisan non. Oke, karena komennya cukup panjang, saya sudah menyiapkan tulisannya agar lebih cepat. Jadi kita bisa nulis komen if left yang artinya itu kiri, dimulai dari baris pertama, lalu juga itu space yang kosong ini ingin kita ganti dengan tulisan non. Oke, kemudian ditutup dengan komen serupa pada sebelumnya menggunakan proper. Oke, jika kita enter, kita drag, akan muncul seluruhnya. Oke, di sini masih ada yang NA. Kita bisa menyesuaikannya kembali dengan komen sebagai berikut. Kita coba drag, dan semuanya sudah terdapat tulisan yang ada gitu. Di sini non menunjukkan bahwa non itu menggantikan space kosong yang tidak diisi oleh responden, seperti itu. Berikutnya yaitu adalah country of birth. Ini juga mirip dengan yang awal, kita menggunakan proper, lalu raw data, kolom E4. Nah, semua sudah terisi bagian ini. Berikutnya kita beralih ke nomor telepon, yang mana ini juga memerlukan komen yang cukup panjang, sehingga bisa kita langsung masukkan saja. Di sini saya langsung input, dan tidak jauh berbeda dengan komen place of birth sebelumnya, di mana font ini menggunakan komen IFS kemudian left, dan dia itu bedanya bahwa di sini tidak ada yang space kosong, melainkan awalan yang menggunakan angka 0 itu kita ingin ganti dengan awalan angka 62. Sementara itu awalan yang langsung mencantumkan angka 8 ingin kita ganti dengan 628 gitu, seperti kode sebelumnya gitu, sehingga untuk yang sudah 62 itu juga akan tetap jadi 62, dan kita tutup dengan raw data berdasarkan kolom F4. Langsung kita enter saja, kita sesuaikan. Nah, di sini juga sudah terinput yang menunjukkan format yang sama seperti itu. Lalu date of join, kita bisa mengcopy copy paste seperti itu, bahwa tanggal di sini ingin kita jadikan 2 digit itu, artinya 2 digit untuk bulan, tanggal, dan juga untuk tahun. Nah, kita bisa beralih ke format, lalu bagian number, custom date, and time. Kemudian kita bisa pilih yang formatnya itu nih, ada 2 di sini masing-masing. Lalu apply. Nah, ternyata di sini masih terdapat beberapa yang belum berubah gitu. Jika kita amati, data di sini yang tidak berubah itu yang menggunakan bahasa campuran, jadi ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di sini. Maka kita perlu mereplace dengan find. Jika itu Januari, ini kita ubah menjadi tulisan bahasa Inggris. Replace all.
Oke, ternyata masih ada sisanya, yaitu Oktober. Sehingga perlu kita ubah Oktober menjadi tulisan Oktober. Nah, sudah, kita akan menuju ke kolom berikutnya, yaitu registration date and time. Di sini juga sama, menggunakan raw data. Kolom I4. Oke, terdapat kekeliruan, seharusnya itu adalah H4. Nah, kemudian kita bisa tarik ke bawah. Ya, sudah sesuai. Lalu yearly salary, kita bisa menuliskan raw data I4. Sementara untuk monthly ini memiliki case khusus gitu, dimana ini sebenarnya bergantung pada hasil dari yearly salary. Ya, jika dalam 1 tahun itu mencakup 12 bulan, maka untuk monthly salary kita bisa menghitungnya dari sum, kemudian kita bagi 12 seperti itu. Ya, jadi akan muncul rata-rata gaji bulanan. Oke, kita drag dan terisi semua. Lalu kita perlu menyesuaikan untuk paragrafnya dan juga warna. Untuk warna kita ubah ke hitam semua. Untuk background kita reset. Lalu saya akan mencoba menambahkan tabel border gitu agar lebih terlihat jelas. Oke, kemudian untuk yang masih ada underline, mungkin kita bisa ubah. Oke. Ya, jadi di sini sudah terlihat lebih rapi dibandingkan raw data, dan di sini juga menunjukkan tadinya yang angkanya itu berantakan, kemudian warnanya tidak sama, ada backgroundnya warna-warni, hurufnya juga warnanya berbeda, maka di sini itu sudah sama gitu. Tinggal kita mengubah jenis font Arial ukuran 11. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah penyampaian, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman semua.